kelanjutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita buka hati kita dan kita buka firman Tuhan. Ya, saya masih mau menambah dan mengulangi tentang pemuritan. Ya, sebab saya menganggap, kalau saya menganggap ini pelajaran penting dan satu kali saya khotbah tidak bisa semua saudara bisa mengerti, menangkap, ya, makanya saya tambahkan, saya ulang, ya, supaya saya bisa menangkap. Oh ya, begitu, maksudnya apa ini? Ya, nah, kita bisa mengerti. Di hari ini saya akan ulang tentang yang kedua, pelajaran yang kedua, yaitu mati dari keakuan kita. Pada minggu lalu saya sudah memberitahu, saya menjelaskan kepada saudara-saudara bahwa kita itu kita dalam pelajaran mati dari keakuan, kita itu punya manusia lama, betul? Manusia lama. Tapi kalau kita dengar firman, kita menerima firman, benih firman Tuhan, maka benih itu selalu menimbulkan manusia yang baru. Tergantung benihnya benih apa. Benih yang lama, manusia yang lama. Benih yang baru, timbul manusia yang baru. Tapi benih ini adalah benih yang baru. Itulah benih firman Tuhan. Menimbulkan apa? Kalau itu ditaruh di dalam hati sanubari kita, ya, di dalam kandungan hati kita, maka akan lahir makhluk manusia baru. Sesuai dengan ini benihnya baru. Manusia baru itu apa? Itulah manusia Allah yang tidak bisa berbuat dosa. Itu manusia baru ada di dalam kita. Jadi bedanya dengan orang dunia cuma punya manusia apa? Lama. Kita punya manusia lama plus lamanya masih ada. Jangan bilang, wah saya tidak punya manusia lama, saya sudah sempurna. Wah, kalau sudah sempurna dan di sini tinggalnya, ya sudah di sorga. Masih ada manusia lama, tapi kita punya manusia yang baru. Jadi lama baru ini, dua ini bergumul. Ya, untuk siapa yang menang. Kalau manusia lama yang menang, ya dia berbuat nafsu, hawa nafsu. Manusia lama itu bisa marah, bisa pikiran kotor, itu manusia lama. Semua yang dosa itu dihasilkan oleh manusia lama. Bisa berpikiran kotor, bisa marah, bisa iri hati, ya, bisa kata-kata kotor, bisa memaki-maki orang, bisa berbohong, bisa berdusta, bisa menipu, bisa macam-macam. Semua yang dosa itu dilakukan oleh manusia lama
yang memang sejak lahir dari orang tua kita itu sudah punya. Itu manusia lama sudah ada di dalam kita. Tapi sekarang kita dengar firman Tuhan, ini kita dapat benih yang baru. Betul? Benih yang baru. Jadilah manusia baru lahir di dalam kita. Jadi ada dua manusia di dalam kita. Makanya selalu kalau orang dunia, dia mau menipu orang, dia mau berbuat korupsi, dia mau apa, dia bilang, aku akan kerjakan. Tidak ada tuh suara, jangan kamu kerjakan ini, nanti kamu dapat susah. Ya, jangan kamu, tidak ada itu suara. Dia mau berbuat jahat, dia lakukan. Ya, semua manusia lama di dalam dia setuju berbuat jahat. Sekarang waktunya kamu balas. Ya, tapi begitu dia bertobat, lahir baru, ada dengan benih, dia menerima benih firman Tuhan. Mulai lahir manusia yang baru. Dan manusia baru ini sekarang mengatakan jangan. Kalau manusia lama bilang, ayo kamu main judi, kamu cari untung di situ, lalu kamu bikin ini, itu dan sebagainya. Tapi ada manusia yang baru berkata jangan kamu lakukan seperti itu. Ya, kamu main judi, kamu cari untung, kamu berbuat apa saja, kamu bunuh orang, ya, kamu sangat greedy, sangat rakus dengan uang, tamak sama uang. Tapi ini manusia baru bilang jangan. Orang yang rakus kepada uang, orang yang tamak itu nanti akan mengalami banyak percobaan. Dalam 1 Timotius pasal 6 banyak percobaan. Nanti dia mengalami percobaan-percobaan yang berat. Ada yang mengingatkan ini. Siapa yang mengingatkan ini? Manusia baru, tapi melalui suara Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan melalui juru bicaranya adalah manusia baru kita. Sudah manusia lama ini agresif terus, tidak usah takut, tidak usah kamu dengar itu suara, kamu kerjakan, kamu sekarang bunuh orang itu, macam-macam. Ini semua manusia tua, manusia lama. Jadi selalu ada antara plus dan minus, ada yang benar, ada yang tidak benar, itu berperang di dalam kita. Paulus berkata di dalam surat Galati, daging dan roh keduanya berperang melawan satu dengan yang lain. Betul? Daging nafsu kita, keinginan daging kita itu kedagingan. Dan roh itu Roh Kudus yang di dalam kita, itu dua itu berkelahi terus. Nah, makanya sudah ada dua suara. Ya, selalu ada dua suara yang sudah dengar. Ya, kalau sudah mau berbuat yang baik, sudah mau sembahyang malam, ya, tapi ada suara yang kedua bilang, aduh males, capek nih. Ya, sesuai di tempat tidur aja. Haleluya, terus amblas hilang sudah. Haleluya dan tidak ada. Lupa. Sudah besok pagi dia bangun, wah saya tadi malam sembahyang lupa ini, kelupaan bisa sembahyang di tempat tidur. Ya, jadi itu ada kontradiksi, itu ada dalam hidup kita. Tapi sekarang bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Saya mau kasih contoh, Petrus pada waktu pertama kali ketemu Yesus, dia dikasih nama baru. Nama baru itu menunjuk kepada apa? Pembaharuan, hidup baru. Dia lahir baru. Betul? Nah, apakah dia sudah lahir baru pada waktu dia pertama kali ketemu Yesus, dia lahir baru? Tidak ada orang yang ketemu Yesus tidak lahir baru. Begitu dia ketemu Yesus pertama kali, dia jadi lahir baru. Kalau dia sungguh-sungguh mencari sesuatu. Diberi nama baru. Dalam Yohanes pasal 1, nama barunya adalah Kefas. Petrus, Kefas. Ya, itu dalam Yohanes pasal 1, sudah boleh catat saja. Ya. Pasal 1 ayat yang ke ayat berapa? Ayat 42.
Tolong baca ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Ia membawanya kepada Yesus. Ya. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Kefas itu artinya batu karang. Petrus itu batu karang. Ya, Simon itu bulu yang terkulai, bulu yang goyang-goyang. Tidak punya kekuatan. Tapi dia dari tidak punya kekuatan, dia selalu goyang, selalu dia menyangkal kepada kebenaran. Ya, dia jadi kuat. Dia jadi Kefas. Ya. Jadi setelah ini tidak sembarang nama dikasih Tuhan kepada Petrus. Tuhan kasih sungguh-sungguh. Jadi itu. Nama itu jadi dalam hidupnya Petrus. Petrus diubah sedikit demi sedikit. Namun dia masih jatuh bangun. Masih jatuh bangun. Selama 3,5 tahun dia masih jatuh bangun. Tuhan sedang memproses dia. Ya, memproses Petrus itu tidak gampang. Perlu waktu yang cukup lama. 3,5 tahun untuk memproses kita itu kadang-kadang lebih dari 3,5 tahun. Kadang-kadang lebih dari 50 tahun kita diproses terus sama Tuhan. Ya, jadi saudara, masih banyak salah ngomong. Petrus ini masih banyak salah ngomong dalam 3,5 tahun. Pernah gagal menangkap ikan juga. Ya, jadi dia mengalami up and down, naik turun. Walaupun dia sudah dibarui namanya, tapi masih tetap hidup lamanya itu campur. Sebentar dia jalan di atas air, sebentar dia tenggelam. Ya, bagaimana bisa begitu? Dia tidak terus jalan di atas air, dia juga tenggelam. Dia bisa tenggelam seperti halnya dia bisa jalan di atas air. Saudara juga begitu. Dan saya pikir saudara sudah dibarui sama Tuhan, terima firman, benih-benih firman Tuhan ini, saudara jadi sempurna. Tidak ada suara yang kotor, tidak ada suara yang suruh membunuh, tidak memaafkan. Itu suara masih tetap ada. Itu masih bersarang di dalam kami. Tapi Tuhan sabar dengan Petrus. Ya, pada waktu dia berjalan di atas air, dia tenggelam, dan sama-sama Petrus dengan teman-teman rasul-rasul yang lain berteriak hantu, hantu terhadap Yesus yang berjalan di atas air. Dia tidak lihat bahwa itu Yesus. Dia bilang hantu, hantu. Ya, pengenalannya kepada Tuhan masih kurang. Petrus seperti orang teman-teman yang lain melihat Yesus, dia tidak bisa lihat Yesus, matanya masih buta. Dia melihat hantu, Yesus itu dianggap hantu. Nah, jadi dia juga punya kelemahan. Pengenalannya dia kepada Yesus masih kurang. Ya, sebentar dalam Matius 16 ayat 16 dia mendapat visi dari Bapa. Ketika Yesus tanya, menurut kata kamu siapa aku? Menurut kata orang siapa aku? Oh, menurut kata orang, ya, Zebedeus, anak Zebedeus bilang, menurut kata orang Tuhan ini adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain bilang Tuhan ini Nabi Elia. Tapi menurut katamu siapa aku? Petrus maju. Petrus dapat wahyu dari Bapa di sorga. Tuhan, Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah Tuhan. Bukan sekedar Nabi, tapi Engkau adalah Tuhan. Ini luar biasa. Setelah itu Yesus bilang, ya, Petrus bukan kamu yang ngomong, Bapak memberitahu kepada kamu. Ya, sekarang ini setelah pengakuan dari Bapak diberitahukan kepada Petrus. Tuhan bilang, aku sebentar lagi akan pergi ke Gunung Golgota. Aku akan disalib. Aku akan mati. Wah, waktu dengar itu muntap itu. Darahnya naik. Petrus, darahnya Galilea naik. Dia
marah, dia bilang sekali-kali tidak akan terjadi. Kami akan bela Tuhan mati-matian. Ya, akhirnya Tuhan bilang apa? Hei iblis, pergi kamu. Nyah. Pasal 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Hei iblis, enyah kamu. Jadi Tuhan tidak katakan Petrus itu iblis, tapi iblis yang bicara di dalam dia. Bagaimana tadi 1 menit, 2 menit yang lalu Bapak bicara kepada dia, engkau anak tunggal dari Bapak, engkaulah Mesias. Sekarang beda 1 menit, 2 menit, bukan Bapak yang ngomong, iblis yang ngomong kepada dia, kepada Petrus. Ya. Jangan sekali-kali Tuhan disalib. Tuhan tidak boleh disalib. Tuhan mesti jadi raja kami. Wah, kalau tidak disalib jadi raja politik, nanti dia cuma jadi raja orang Yahudi saja. Yang kita bangsa-bangsa yang lain ini mati semua nanti. Neraka. Ya. Dia tidak menjadi raja rohani, berarti dia tidak membebaskan roh kita dari segala dosa. Ya, dia cuma membebaskan tubuh jasmani dari bangsa Israel, dari jajahan Roma. Nah itu, sedangkan manusia ini berapa ratus bangsa-bangsa yang perlu ditolong, ini ratusan bangsa, bukan satu bangsa di Yerusalem, di Palestina, tidak. Bangsa-bangsa perlu ditolong. Bangsa-bangsa itu begitu banyak, di PBB itu 100 lebih bangsa. Semua hidup di dalam dosa, dalam kegelapan. Perlu Tuhan, perlu juru selamat. Ya, karena itu Yesus naik di atas salib. Tapi Petrus ini lancang, mulutnya lancang. Dia langsung tegur Tuhan, tidak boleh Tuhan. Kamu memikirkan perkara jasmani saja, Petrus. Memang kamu baik, cara jasmani kamu baik, kamu bela saya. Tapi kamu tidak membela bangsa-bangsa ini, mau diselamatkan lewat apa? Lewat kambing, disembelih, bolak-balik terus disembelih. Sudah berapa ribu tahun itu. Tidak bisa manusia itu dihapus dosanya dengan darah kambing. Kambing itu kan binatang itu lemah. Darahku itu nanti yang akan dicurahkan, itu yang berkuasa. Ya, jadi Petrus ini masih jatuh bangun. Ya, Petrus juga ikut pertengkaran dengan murid-murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka bertengkar di luar tahunnya Tuhan. Persoalannya ambisi. Siapa yang terbesar di antara kita? Wah, Petrus tidak mau kalah. Karena dia itu tangan kanannya Tuhan, dia juru bicara Tuhan. Dia bilang, saya ini yang terbesar. Wah, Yohanes bilang, saya yang terbesar. Yudas bilang, saya dipercaya uang, saya yang terbesar. Semua bilang terbesar, semua mau jadi besar. Tapi seorang murid itu tidak begitu. Dia punya hati hamba. Ya, ini belum mengerti jadi murid itu bagaimana. Dia masih banyak akunya. Ya, Petrus turut berambisi dalam pertengkaran itu, dia juga turut berbantah-bantah. Itu berarti dia berambisi untuk jadi yang terbesar. Kalau tidak, buat apa dia mau turut bertengkar sama mereka? Biarin saja mereka bertengkar sendiri. Saya diam-diam saja. Ya, tapi kalau dia ikut bertengkar itu berarti dia juga kepingin mau jadi yang terbesar. Tapi yang terbesar di dalam dunia itu yang terkecil di dalam surga. Yang terkecil di dalam dunia itu yang terbesar di surga. Amin. Ya, aminnya kok kurang. Amin. Mau jadi yang terkecil di dalam surga? Amin. Mau jadi yang terbesar di surga? Ya. Mau yang terkecil di dunia? Ya, amin. Kenapa tidak mau amin? Wah, ya. Petrus mengalami kesulitan dalam hal yang lain. Dalam hal mengampuni seseorang. Ini orang memang selalu bikin susah sama Petrus. Tapi Petrus berkaca dirinya dengan orang ini. Orang ini jadi kaca cermin dari Petrus. Seperti orang ini selalu bikin susah sama Petrus. Petrus juga bikin susah sama Tuhan. Seringkali Petrus ini salah ngomong, salah 3, salah 4, banyak salahnya dia. Ya, tapi Tuhan itu sabar terhadap Petrus. Tuhan tidak memecat Petrus.
Ya, 70 kali 7 kali Petrus, kamu mesti ampuni orang tuh. Wah, dia bilang tidak bisa Tuhan, saya ini bagaimana? Saya ini orang tidak sabaran kok disuruh. Kalau 7 kali 7 oke, tapi 70 kali 7 kali suruh mengampuni orang tidak bisa. Kau bilang tidak bisa, tapi bagi Allah tidak ada barang yang tidak bisa. Semua bisa. Semua bisa bagi orang yang percaya. Amin. Ya, satu waktu permintaan ibu dari anak Sabdi, Ibu Yohanes dan Yakobus, ini nyelainnya ini. Ibu ini minta sesuatu yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal. Minta supaya 2 anaknya nanti di sorga duduk di kursi takhta, bukan kursi biasa, takhta. Satu di sebelah kanan Tuhan, satu di sebelah kiri Tuhan. Tuhan bilang ini bukan barang gampang. Ini Bapak yang menentukan kursi-kursi, bukan saya. Bukan saya, Bapak. Ya tapi minta sama Bapak, tidak bisa. Saya tidak bisa menyuruh Bapak mengatur itu. Bapak punya blade sendiri. Ya, sehingga akhirnya ya mereka jadi kejut. Tapi 10 orang murid dengar Ibu Zebedeus ini minta kursi takhta itu. Mereka marah sama Yohanes sama Yakobus, dimarahi Yakobus dan Yohanes. Kamu itu orang brengsek, kamu itu macam-macam. Sombongnya bukan main, mau duduk di sebelah kiri kanan Tuhan, mau apa? Wah, berkelahi mereka, ribut. Kadang-kadang kedudukan, ya, ini masih kasar. Tapi Tuhan, Petrus belajar semua dari sini. Petrus pada malam terakhir berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya akan membela Tuhan. Saya tidak akan menyangkal Tuhan. Saya rela masuk penjara. Saya rela mati buat Tuhan. Malam itu dia tidur ketika sembahyang. Dia tidur dan akhirnya dia menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok. 3 kali. Waktu dia dengar itu suara ayam, dia lihat Yesus lihat dia. Ya, mata dan mata ini ketemu. Terus dia ngerti, saya sudah salah. Saya mengkhianati Tuhan. Saya bilang saya janji saya mau membela Tuhan, tapi sekarang saya menyangkal Tuhan. Dia pergi ke tempat yang gelap, dia menangis di situ. Ya, tapi Yesus tidak apa-apa, tidak mengatai. Tuhan tetap terima dia. Ya, setelah Petrus juga termasuk salah satu murid yang tidak percaya Yesus bangkit tadinya. Ya, pada waktu Petrus dikasih tahu Yesus bangkit, ayo mari ikut sama saya akan tunjukkan. Kuburannya kosong. Petrus masuk di kuburan, tapi dia tidak memberikan komentar apa-apa. Dia diam saja. Itu berarti dia masih antara ya dan tidak. Kalau dia yakin, dia bilang yakin saya ini Yesus hidup. Dia memberikan kekuatan kepada murid, tapi dia tidak berbuat. Dia diam. Diamnya dia menunjuk bahwa dia juga ragu. Dia ragu-ragu. Nah, akhirnya dia pulang. Nah, sampai di rumah, dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak menguatkan murid-murid, kamu mesti percaya kepada Yesus. Bangkit dia. Ya. Tapi masih ada satu, emosi. Waktu Yesus mau ditangkap, emosinya dia naik. Manusia tuanya masih tetap ada. Sudah. Kita mesti diproses sampai seumur hidup kita. Sampai manusia, ego kita tuh dihancurkan sama Tuhan. Sampai habis. Ya, pada waktu dia emosinya naik, dia ambil pedang, ya, dia pukul. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tidak kena sini, tidak kena lehernya. Tapi kena sini, daunnya. Daun kecilnya. Ya, supaya nanti Tuhan bisa mancep ke leher, cep. Kalau ini yang putus, waduh, diambilkan kepalanya Malkus, dimancapkan, cep. Ya, memang Tuhan Yesus juga bisa, tidak keliru, tidak melenceng, bisa. Tapi
Ya, seizin Tuhan. Telinganya saja jatuh, diambil, diucapkan, cep sama apa? Sama lem apa namanya? Lem apa? Wah, pura-pura tidak tahu. Ya, oke. Sekarang saya mau terus. Apakah Petrus sudah bertobat? Apakah Petrus sudah bertobat? Kalau sudah bertobat, kenapa dia marah, dia mengkhianati Tuhan, dia menyangkal Tuhan? Kenapa dia melarang Yesus disalib? Kenapa? Apa dia sudah lahir baru? Kalau sudah lahir baru, kenapa dia menyangkal Tuhan? Dengar baik-baik, dia sudah lahir baru. Titik. Dia sudah bertobat. Jadi kalau sudah sembahyang, sudah iblis datang. Kamu itu belum lahir baru. Kamu itu belum bertobat sungguh-sungguh. Kamu itu masih begini, masih begini. Kamu itu di hadapan Tuhan bukan orang yang benar. Belum orang yang benar. Masih setengah benar, setengah tidak. Ya, saya mesti bilang apa? Jangan saya diam. Saya mesti bilang, hei iblis, dalam nama Yesus, kamu pergi dari saya. Saya adalah anak-anak kebenaran. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang percaya. Saya adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Betul? Sudah jangan bilang, oh ya iblis, kalau begitu ya sudah, aku sekarang lemah. Aku ini bukan anak kebenaran. Aku ini anak kejahatan. Tidak, kita mesti berani. Kita mesti menghadapi iblis dengan hati yang penuh keteguhan. Amin. Jadi kalau sudah didatangi iblis, saya mesti bilang, dalam nama Yesus, kamu pergi dari saya. Kamu tidak ada hak untuk menuduh saya lagi. Dosa-dosa saya sudah dihapus oleh darah Yesus. Kamu tidak boleh menambah satu dosa pun di dalam diri saya. Kita mesti tugas. Kalau saya tidak tegas, saudara akan diganggu terus. Ya, ada satu saudara, dia kalau sembahyang waktu gereja masih kecil dia sembahyang. Begitu dia sembahyang, iblis datang. Kamu omong kosong, kamu pezina, kamu begini, kamu begitu. Dia tidak tahan. Terus dia berdiri, pulang. Saben kali hari Jumat waktu Bidstone-nya hari Jumat. Itu selalu dia datang dan dia selalu dituduh sama iblis. Kamu munafik, kamu begini, kamu. Dia berdiri. Dia tidak tahan, saya tidak tahan. Saya terus dituduh, saya pulang. Saya mau pulang saja. Salah. Dia mesti hadapi itu, mesti berani melawan dan bertobat juga. Jangan cuma, ya iblis kamu pergi dari saya. Tapi dia masih terus pergi ke pelacuran. Ya sama saja. Ya. Iblis tidak akan takut kepada orang yang begitu. Tapi kalau sudah bertobat, sudah mengambil keputusan, tidak. Sudah tinggalkan hidup yang lama. Iblis tidak berani lagi melawan saudara. Karena Tuhan membela saudara. Amin. Ya, ada manusia lama, ada manusia baru. Manusia yang, coba kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Ya, ini ayat-ayat sekarang saya berikan. Minggu lalu itu saya tidak kasih ayat. Sekarang saya kasih ayat. Supaya saya baca, saya tahu, oh ini ada dalam Alkitab. Bukan maunya pendeta Paulus saja. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus, dia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa lagi. Siapa itu? Manusia baru. Kita itu tidak bisa berbuat dosa. Itu manusia Allah yang ada dalam kita itu. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Terus setiap orang yang tetap berbuat dosa, yang terus berbuat dosa. Jadi kebiasaan. Dosa itu jadi kebiasaan. Bukan
Sekali-sekali tapi kebiasaan. Tetap berbuat dosa, jadi kebiasaan. Berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tidak melihat Tuhan dan tidak mengenal Dia. Ya, jadi di sini kita membaca jelaskan pasal 3 ayat 6, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. Kalau sudah tetap di dalam Yesus, saudara tidak berbuat dosa. Itu manusia baru kita itu tidak bisa berbuat dosa. Manusia lama kita bisa berbuat dosa, bisa. Ya, terus sekarang kita baca ayat Roma 7. Roma 7 ayat yang ke-18. Ini ayat-ayat supaya saya tahu, oh ya, kalau begitu ini ada di dalam Alkitab. Ini bukan pendeta Paulus ngarang-ngarang, tapi memang betul ada ayatnya firman Tuhan ini. Ya, pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan 21. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, Ya, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ya, tidak ada sesuatu yang baik. sebagai manusia, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Manusia apa? Manusia lama. Tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam manusia lamaku itu tidak ada sesuatu yang baik. Katakan sama-sama. Di dalam manusia lamaku itu tidak ada sesuatu yang baik. Katakan sama-sama. Tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik. Lebih keras. Tidak ada sesuatu yang baik. Dalam manusia lamaku tidak ada sesuatu yang baik. Terus. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab jadi kehendak ada. Kehendak mau berbuat baik ada itu. Mau menolong orang ada. Mau sabar. Aduh saya ini mau sabar. Tapi waktunya terjadi clash, tidak sabar dia, lupa, dia marah. Jadi itu ada keinginan untuk sabar, tapi kuasa sabar tidak punya. Kuasa untuk berbuat sabar tidak punya. Terus? Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, ya, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, ya, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Itu manusia lama. Jadi manusia lama yang dalam kita itu melakukan bukan apa yang kita mau melakukan. Ya, istilahnya bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Tetapi apa yang tidak aku kehendaki, yang jelek, yang dosa, itu yang jahat, itu yang aku perbuat. Itu manusia lama. Bisa mengerti? Jadi bukan apa yang kita mau kita lakukan yang baik, itu yang kita lakukan. Justru kita mau sabar, tapi bukan itu yang dia lakukan. Yang tidak sabarnya, marahnya, dan sebagainya, itu yang dia lakukan. Ya. Ini satu dilema, tapi kita bisa menang. Saya akan tunjukkan jalannya. Terus? Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Ya, kalau aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Aku tidak mau marah, tapi aku marah. Aku tidak mau gosip, tapi aku gosip. Aku tidak mau mencela orang, tapi aku mencela orang. Terus maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Bukan lagi aku yang melakukan itu, tapi manusia lamaku itu. Bisa mana? Bukan manusia baruku. Manusia baruku tidak melakukan yang dosa lagi. Manusia lama yang masih terus melakukannya. Manusia lama. Ya. Terus? Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Rasul Paulus pakai istilah dosa. Terus ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Ya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Aku mendapati hukum ini. Hukum apa? Yaitu jika aku menghendaki berbuat yang baik, mau melakukan yang baik, yang jahat itu sudah ada padaku. Bisa mengerti? Misalnya, ampuni orang. Begitu dia pikir saya mau ampuni dia. Ada suara yang lain bilang, tidak usah diampuni. Ini orang bejat, nanti dia berbuat lagi. Tidak usah diampuni. Bisa mengerti? Masuk akal. Dan nanti kalau dia
kamu ampuni boleh, tapi kamu tidak usah ngasih tahu sama dia, diam-diam saja. Ya, kalau kasih tahu nanti dia mencak-mencak lagi, dia macam-macam lagi. Ya, dia tidak mau mengampun, tidak mau minta ampun lagi, tidak mau tidak diampuni, lebih baik tidak disuarakan untuk mengampuni dia. Nah, begitu. Ya, jadi ini dua ini terus berkelahi. Terus ayat berapa? 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, dalam manusia baruku ada aku suka hukum Allah. Terus tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, terus aku melihat hukum lain. Aku melihat hukum yang lain di dalam manusia lamaku. Aku lihat hukum yang lain. Terus yang berjuang melawan hukum akal budiku. Yang berjuang melawan hukum manusia baruku. Itulah akal budiku. Bisa mengerti? Ya, terus dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi aku ini seringkali menjadi tawanan dari hukum dosa. Dari manusia yang lama ini. Tawanan dari manusia yang lama. Tapi kita sudah mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Kita hidup dengan manusia baru kita. Manusia lama kita jangan kasih makan. Ini anjing hitam ini jangan kasih makan. Anjing putih kasih makan. Amin. Manusia baru kasih makan. Makan firman Tuhan. Ya, menyanyi, memuji Tuhan, berdoa dan sebagainya. Itu semua makanan-makanan rohani yang membuat kita, manusia baru kita menjadi kuat. Manusia lama jangan dikasih makan. Ya, kasih makan, bukan makan bubur kaldu, bukan itu. Bukan nasi rawon, bukan pecel lele, tapi makanan ya hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu itu seperti saudara kasih makan sama manusia lama saudara. Senang dia, jadi lebih kuat. Ya, kalau anak bayi dikasih makan terus, kalau anjing hitam itu dikasih makan terus dia jadi kuat atau lemah? Kuat. Anjing putihnya jangan dikasih makan, makin lama makin lemah. Aduh, dalam 1 bulan, 1 minggu kasih makan yang hitam, yang putih jangan dikasih makan. Aduh. Kalau diadu yang mati yang mana? Yang kalah yang putih. Kalau tidak dikasih makan. Dan roh kita tuh kalau tidak dikasih makan lemah. Jadi saudara itu perlu pergi gereja, perlu dengan firman, perlu pemulihan, perlu sel group itu perlu. Sebab itu sudah memberi makanan kepada manusia baru, saudara sudah jadi kuat. Ya, jangan pergi gereja cuma 1 jam, milih gereja yang 1 jam. Ya, harap tidak ada itu di sini. Ya, di Surabaya ada 1 jam. Itu including semua. Termasuk jalan kolektornya 2 kali. Satu kali jalan berapa 5 menit, berapa menit itu. Berdoa, baca Alkitab, menyanyi, sembahyang. Wow. Belum lagi pengumuman berapa menit. Semua itu belum dengar firman Tuhannya, tergesa-gesa. 1 jam harus selesai. Sedangkan di komunis itu, pada waktu zaman komunis, itu anggota-anggota komunis yang baru, itu diindoktrinasi setiap hari itu, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam, taruhlah 10 jam. 1 minggu berapa? 10 kali 7, 70 jam. Kali 1 bulan, 70 kali 4 berapa? 280 jam per bulan, 280 jam. Ini gereja ini 1 minggu, hari Minggu saya cuma 1 jam. Jadi 1 bulan 4 minggu, 4 kali 1 jam berapa jam? Cuma 4 jam. Indoktrinasi firman Tuhan 4 jam. Kebetulan mungkin saudara yang suka ngantuk, tapi saya percaya di sini tidak ada yang mau begitu. Amin. Ya, jangan kita diindoktrinasi cuma 1 jam, 4 jam per bulan. 4 jam per bulan itu tadi 280 jam per bulan. Indoktrinasi komunisme. Benar dengar komunis itu bagus, komunis
Amerika itu setan besar, setan putih, setan bule, macam-macam. Itu musuhnya dia itu. Ya. Tapi kita diindoktrinasi firman Tuhan. Ini penting. Jangan semua dibodohi sama orang-orang begitu. Ya, yang cuma cari duit saja. Itu agama, itu kekristenan dianggap untuk cari uang. Ini tempatnya orang bisa mendapatkan uang banyak. Ya, berbahaya sekali. Akhir zaman. Semua diukur dengan uang. Sudah, mari kita baca ayat 22 sampai 23. Tadi sudah 23? Sudah. Ya, puji Tuhan. Jadi kita mesti berhati-hati. Ya, jangan pikir kita tuh sudah mati, ego kita sudah mati. Belum. Buktinya sudah selalu bertanya bagaimana dengan aku, bagaimana dengan aku, bagaimana dengan aku. Akunya yang selalu ditanya, bagaimana aku ini, bagaimana aku, dapat apa aku, uang berapa untuk aku, berapa bayaranku, berapa hadiahku. Selalu aku. Bukan untuk orang lain, bagaimana bisa kita tolong dia atau tidak. Tapi bagaimana aku ini kamu bisa tolong aku atau tidak? Selalu aku, ego. Tidak mau kalah, ego ini mau mendului. Ya, dan ini yang membuat dunia itu, ada satu ahli politik yang mengatakan di dunia ini tidak ada musuh yang langgeng, yang kekal, tapi juga tidak ada sahabat yang kekal. Semua itu tergantung kepentingan masing-masing. Kalau Amerika musuhan dengan Uni Soviet dulu, ya, karena musuhnya dua negara ini beda-beda. Tapi begitu mereka menghadapi LRT, ya, ini Soviet sama Amerika itu bisa jadi satu, bisa jadi teman melawan LRT. Bisa menghadapi negara Arab, Amerika bisa jadi konco karena perlu minyaknya. Dan negara Arab perlu perlindungan dari Amerika kalau diserang sama Uni Soviet. Ya. Tapi menghadapi Iran yang punya nuklir, ini menakutkan. Ini Soviet sama Amerika ini yang musuhan ini bisa jadi sahabat melawan Iran ini. Iran ini mau dihancurkan ini. Supaya jangan nanti dia jadi penghancur dunia dengan bom nuklirnya itu. Jadi tidak ada teman yang kekal. Semuanya teman itu sementara. Tergantung aku. Aku ini diuntungkan dengan begini keadaan begini, atau aku dirugikan. Kalau aku dirugikan tidak mau. Aku cari yang lain, strategi yang lain. Pokoknya aku harus diuntungkan. Aku harus menang. Aku harus nomor satu. Jangan aku ditaruh di paling pojok, nanti aku kesulitan di situ. Tak mau aku. Ya, tapi sudah. Tuhan mau supaya kita tidak seperti itu. Ya, Petrus Petrus ini tidak punya kuasa untuk menaklukkan egonya. Dia selalu tersandung dengan egonya. Selalu kalau ada apa-apa, egonya. Tersandung sama ego. Jadi tidak bisa lagi dia maju. Ya. Jadi saudara, ego kita ini mesti kita hadapi. Jangan egois. Lihat, seringkali kalau kita pikir, kalau ego saya tidak ditolong duluan, saya mati. Saya perlu orang menolong ego saya.
Nah, itu Sundar Singh itu saya pernah cerita waktu dia lihat ada orang terkapar mau mati. Dia bilang sama orang bule, sama dari misioneri, ayo kita tolong orang ini, kita angkat dia. Tapi orang bule bilang, bagaimana kita mau angkat? Ini ego yang bilang, kita ini sedang mau mati, kedinginan ini. Saya sudah tutup sore, mau apa saya, mau nolong orang lagi. Kita nggak bisa, kita mesti tolong diri kita sendiri dulu dong. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Sundar Singh nggak mau nuruti dia. Sundar Singh bilang, saya akan nolongi orang ini. Bye-bye, kamu selamat jalan. Dia jalan terus tuh, orang boleh. Sundar Singh angkat ini, setengah mati dia angkat tuh. Berat sekali orang. Ya, dia seperti dapat ikan paus yang besar. Dia jalan sambil mendaki itu, jalanan mendaki. Itu keluar energi, keluar keringat, keluar panas. Ya, sampai di satu tikungan dia lihat, loh, ada orang bule kok jatuh di situ, terkapar. Waktu dia periksa, ini bule yang tadi. Ya, ternyata sudah mati. Nggak bisa ditolong, kalau sudah mati. Kalau nggak mati dia masih mau tolong. Tapi ya bagaimana membawa dua orang begitu. Tapi yang dibawa ini, orang yang tadinya yang mau mati ini, nggak jadi mati. Dia dapat panasnya dari tubuhnya Sundar Singh. Jadi sama-sama panas. Terus dia jadi sadar lagi, kuat lagi. Terus dicoba jalan kaki sendiri bisa. Nggak mati, termasuk Sundar Singh nggak mati. Karena dia angkat itu dia jadi berat. Jadi keluar keringat. Betul. Jadi ini menolong orang lain, diri sendiri tertolong. Jadi jangan saudara egois. Jangan. Pikirkan untuk orang lain lebih dulu. Pikirkan untuk pekerjaan Tuhan lebih dulu. Pikirkan untuk MT, mission trip. Untuk misi dan sebagainya. Kalau kita mendahulukan pekerjaan Tuhan untuk kepentingan orang lain lebih dulu, maka Tuhan nanti akan mendahulukan kepentingan saudara. Amin. Amin. Ini firman Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan. Saudara tidak percaya, tetap ini firman Tuhan. Ya, mari kita mau jadi orang Kristen yang berbeda. Jangan jadi orang Kristen egois yang selalu memikirkan bagaimana saya. Ya nanti kalau ya keuangan juga begitu. Wah bagaimana saya? Kalau saya memberi ke misi ke mana lagi? Bagaimana saya? Jangan. Kalau saya pergi ke mission trip nanti bagaimana? Uangnya sudah terpakai untuk mission trip bagaimana? Saya mesti pergi mau keliling, mau apa? Vakansi tight ini apa? Vakansi. Liburan ini uangnya mana? Ya, kalau sudah mendahulukan Tuhan, Tuhan akan mendahulukan saudara. Kalau sudah membelakangi Tuhan, ya Tuhan akan membelakangi. Sungguh betul, ini betul-betul dari Tuhan. Sudah mesti dilepaskan dari ego kita. Ya, soal keuangan itu juga ego banyak. Ya, tapi kalau sudah berani mendahulukan pekerjaan Tuhan sudah akan ditolong oleh Tuhan. Ya, Tuhan begitu baik. Saudara, kalau Roh Kudus turun, kita akan jadi pemenang. Mulailah proses kematian ego sedikit demi sedikit. Ego kita mulai diproses dalam kematian sedikit demi sedikit. Ya, puji Tuhan. Proses ini memang panjang, seumur hidup kita. Nah, seumur hidup. Jangan saya pikir kalau saya sudah tua, nanti ego saya sudah tinggal 1/10 saja. Sudah nanti sudah mau habis itu ego saya dipanggil Tuhan mati masuk surga. Belum tentu. Biasanya orang tua itu egonya lebih tebal, lebih egois. Ya tuh ya, kok semua diam semua. Orang tua itu kadang-kadang
tapi tidak semua. Orang tua kalau yang rohani dia rohani. Ya. Tapi kalau yang tidak rohani, orang tua itu mikir egonya dulu. Saya ini tua, nanti saya makan apa? Uang saya, kalau uang 1 triliun tidak cukup buat saya. 1 triliun tidak cukup. Jadi mau makan apa tiap hari? Pisang epek itu berapa harganya? Ya tidak sampai 1 triliun. Ya, tapi kalau orang tidak punya pengharapan sama Tuhan itu, lihat segitu itu seperti khawatir. Nanti tidak cukup, ini bagaimana, masa tua saya bagaimana. Lihat tidak khawatir. Padahal orang yang hidupnya cuma dengan berapa juta setiap bulan bisa hidup, dengan anak banyak bisa hidup. Ya, kalau Tuhan memberkati saudara, semua bisa jadi baik. Kalau Tuhan memberkati saudara, ego saudara taruh di belakang. Ini jangan jadi khotbah bagus saja, tapi ini mesti jadi pengalaman hidup kita. Musuh pertama kita tuh ego, bukan orang lain, diri kita sendiri. Satu waktu ada satu orang, dia marah sama saya. Karena saya khotbah, saya bilang, musuh terbesar kita adalah ego kita. Wah, dia telepon. Saya tidak setuju itu. Ini masih zamannya gereja lama. Ya, pentolan-pentolannya. Ya, saya tidak setuju. Kamu setuju, tidak setuju, itu firman Tuhan. Saya bilang, saya tidak takut sama kamu. Saya tidak mesti mempertanggungjawabkan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kamu. Ya, kamu siapa? Kalau kamu tidak setuju dengan firman Tuhan, kamu tidak setuju terhadap Tuhan. Urusanmu dengan Tuhan, bukan urusanmu dengan pendeta Paulus. Saya juga berani. Ya, karena ini firman Tuhan. Kalau ini firmannya Paulus, ya saya minta maaf ya. Ya saya kalau salah ya minta maaf. Saya tidak akan minta maaf. Kalau saya minta maaf karena saya menyampaikan firman Tuhan begitu, itu berarti firman Tuhan yang salah. Dia yang betul. Wah, tambah gede dasi. Gede. Tambah lompoa. Ini anunya, lompoa kepalanya. Ya, dan dia merasa, kalau itu saya bisa koreksi itu firman Tuhan. Saudara bisa koreksi perkataan manusia, tapi saudara tidak bisa koreksi firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini firmannya Allah. Ya dan amin. Firman Tuhan itu jadi sesuai dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau firman Tuhan tidak ada kepastian, Bible bilang apa? Firman Tuhan, langit bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap sampai selama ini. Lebih dari hukum negara saja tidak bisa dirubah-rubah semaunya. Ya, apalagi ini firman Tuhan tidak bisa dirubah ini. Siapa yang merubah celaka dia. Celaka. Ya, jangan kita merubah firman Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Ini langit bumi, Yesus bilang, bisa lenyap, tapi firmanku tinggal tetap sampai selama-lamanya. Oh, ini pegangan hidup kita. Jangan cari pegangan yang lain. Ya, sekarang ada, ya saya tambah sedikit, belum 1 jam, penderitaan. Saya mau bicara soal penderitaan. Petrus, dia tulis surat di dalam 1 Petrus tentang penderitaan. Dia menulis setelah dia mengerti kenapa dia mesti menderita. Ya, nah dia tulis di dalam 1 Petrus. Penderitaan itu ada 2 macam. Ya ini maafkan, saya tidak bisa gambar di situ karena mereka yang baru pulang ini jam 6 sampai di sini. Kalau tidak terlambat jam 6 pesawatnya. Kemarin saya pulang itu di mana itu? Balikpapan itu saya tunggu 7 jam atau 6 jam. Ya, sampai ya mesti sabar. Memang pesawatnya begitu. Ya, tapi saya boleh saksikan sedikit. Ya, bagaimana Tuhan bekerja selama saya mission trip. Belum pernah saya menyampaikan seminar pagi hari, 2 kali, hari Selasa dan Rabu. Itu seperti itu. Itu hadirat Tuhan luar biasa. Kita bisa menangis, bisa ketawa, bisa wah macam-macam.
itu suasana hadirat Tuhan itu ada di tanah. Nah, itu ada beberapa pendeta dari Malaysia. Ya memang ini terlalu dekat waktunya. Cuma kurang 1 minggu kita kasih undangan. Tapi tidak apa-apa, ini perkenalan baru. Nanti yang akan datang, maka akan datang lebih banyak lagi. Ya. Dan kami merasa Tuhan kerja dengan dahsyat. Ya, ini ada. Sampai orang-orang juga heran, kenapa kok Pendeta Paulus itu mau mission trip pergi ke Tanjung Redep, ke Berau, Provinsi Berau, Kabupaten Berau. Kenapa kok mau pergi ke situ? Apa tidak ada kota lain yang lebih? Ya sebenarnya saya tidak tahu, ini Tuhan yang mau supaya saya pergi ke. Jadi saya pergi saja. Ya, saya menurut saja begitu. Jadi luar biasa, sambutan mereka luar biasa. Ya, saya terkesan sekali. Dan ini masih akan ada follow up-nya yang akan datang. Ya, setelah jadi Tuhan kasih saya kesembuhan bukan untuk duduk-duduk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, tapi untuk pergi, untuk bekerja, untuk menyampaikan firman Tuhan. Mumpung saya masih hidup, saya lihat hamba-hamba Tuhan, ada yang umur 60 tahun, sudah kena stroke, sudah bisa ngomong, sudah bengkok semua. Ya, saya ini umur 70, 69, masih Tuhan kasih kesempatan saya. Memang saya tidak sempurna, ya, tapi saya percaya Tuhan akan menyempurnakan apa yang saya sampaikan kepada saudara. Amin. Ya. Saya tidak sempurna. Ada teman saya umur 60, dia sudah ngomongnya sudah tidak bisa, pelat, ya, sudah bisa dimengerti. Betul-betul tidak bisa mengerti. Jadi pelat, jadi bagaimana mau menyampaikan firman Tuhan? Seperti sama Tuhan dipotong, begitu saja. Ya, jadi akhir zaman kita mesti hati-hati, jangan main-main. Kita mesti sungguh-sungguh sama Tuhan. Pendeta-pendeta yang tidak sungguh-sungguh nanti kena semua, kena itu. Bible bilang itu penghakiman dimulai dari dalam rumah Allah dulu dihakimi, bukan dunia. Nanti kalau rumah Allah dibersihkan, dunia baru dihakimi sama Tuhan. Itu Wahyu pasal 2, pasal 6, 7, 8 sampai Antikris itu. Tapi bagaimana kalau rumahnya Tuhan sendiri masih kotor, Tuhan mau sapu rumahnya orang lain? Tidak masuk akal. Kalau rumah saya sendiri masih kotor, kok saya ribut sama rumahnya orang lain? Saya mesti bersihkan rumah saya lebih dulu. Betul? Sudah mesti bersihkan rumah saya. Berarti rumah Tuhan itulah gereja. Ini lebih dulu mesti Tuhan behandle, Tuhan bersihkan. Kalau sudah dia punya kebebasan untuk membersihkan rumah-rumah yang di luar sana, dunia itu dia hantam, dia tidak merasa risih karena dia sudah membersihkan rumahnya sendiri lebih dulu. Ya, jadi ini zaman akhir, zaman yang luar biasa. Tuhan akan bekerja. Ya, Tuhan bilang nanti kamu akan pergi ke RRT juga katanya. Ya, pergi ke RRT, mau ikut? Ya, saya bilang Tuhan kemana saja, Tuhan jadilah kehendakmu. Saya cuma bilang jadilah kehendakmu. Saya tidak mau pilih-pilih. Saya bukan pemilik mission trip. Saya ini hamba dari mission trip. Kemana Tuhan saya bilang, kamu pergi ke situ. Ya saya di situ. Sini. Enggak, saya tidak mau minta-minta. Tuhan saya mau minta pergi ke India. Enggak. Ini Tuhan saya itu yang tahu kemana saya mesti pergi. Daerah mana yang mesti didatangi dulu. Ya, jadi saudara, mari kita banyak berdoa. Jangan sayang kalau saya pergi ke mission trip. Tuhan akan berkati keuangan saudara. Amin. Ya, jangan kalau pergi ke jalan-jalan sendiri, saudara bisa habiskan 10 juta, 20 juta. Tapi kalau pergi mission trip, aduh, makan nasi, kalau bisa jangan nasi kotak, nasi bungkus saja. Lebih murah. Ya, paling murah. Minta paling murah nanti. Enggak, jangan. Pakai berkat Tuhan untuk saudara.
supaya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi Tuhan bilang begini, Paulus, kamu pergi keliling mission trip bersama dengan anggota jemaatmu, dan ada orang-orang yang memberikan uang juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk mission trip itu. Dan kamu kasih makan firman Tuhan mereka. Kamu kasih makan jasmani juga sama mereka. Ya, seperti hamba-hamba Tuhan, makanan itu gratis. Kasih uang transport juga. Ya, bayangkan kalau hamba Tuhan dari daerah, ya itu dari kampung itu kasihan. Jadi kita bantu. Dan Tuhan bilang, kalau sementara kamu memberi makan mereka, memberi firman Tuhan, kamu jamu mereka, kamu itu sebenarnya menjamu aku. Wah, saya kaget. Kita ini menjamu Tuhan. Orang bilang, itu bodoh. Ya, terlalu boros. Tapi Tuhan bilang, tidak. Aku bilang tidak boros. Aku akan memberi kepada kamu kelonggaran. Ingat, brother, kelonggaran itu dalam Kejadian 26. Aku akan memberikan kelonggaran. Waktu itu, siapa itu? Ishak itu dikejar-kejar oleh orang Filistin. Ya, sumur-sumurnya itu ditumpat, tidak ada air. Domba-dombanya tidak minum, mati. Tapi diusir, suruh pergi oleh orang Filistin. Akhirnya Ishak pergi ke tempat lain. Terus di situ Tuhan memberikan dia satu sumur yang ratusan tahun tidak habis-habis airnya. Setelah itu sumur di sana itu lain dengan di sini. Di sini kita gali 3 meter sudah keluar air. Di sana itu ratusan meter. Itu sumur Yakub, Yohanes 4, itu ratusan meter. Tidak dapat air. Baru dapat air. Dan itu sumur ini, Rehoboth ini sumur. Sumur ini beratus-ratus tahun tidak kering airnya. Ini luar biasa, ini mujizat Tuhan. Ya. Dan Rehoboth itu artinya kelonggaran. Dalam ayat 22, sumur ini dinamainya, coba tolong bacakan. Bagian B, sumur ini dinamainya Rehoboth. Sumur ini dinamainya Rehoboth. Ya, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Ya, kelonggaran dalam soal keuangan, kelonggaran dalam soal dana, kelonggaran dalam soal finance. Ya, ini Tuhan janji, aku akan berikan Rehoboth kelonggaran. Tidak usah takut, kamu tidak akan kekurangan. Tidak akan ikut mission trip terus jadi kekurangan. Pinjam sini uang, meminjam uang itu tidak, itu bukan memuliakan Tuhan. Itu tidak baik. Saudara tidak perlu meminjam uang. Tuhan akan berikan uang itu kepada saudara. Saudara akan bisa menikmati hidup saudara. Amin. Ya, Rehoboth itu dikasih kelonggaran. Di sini dikatakan sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bayangkan, beranak cucu itu artinya juga multiplikasi jiwa-jiwa. Ya. Itu Tuhan sudah berjanji akan memberikan kelonggaran. Dan Tuhan kalau janji memberi, itu Tuhan akan memberi dengan sungguh-sungguh. Saudara punya keuangan akan dilonggarkan sama Tuhan. Saudara punya pendapatan akan dilonggarkan. Tadinya pas-pasan, selalu pas-pasan, selalu tidak cukup. Bagaimana Tuhan ini tidak cukup ini? Ya, tapi Tuhan janji akan diberi kelonggaran. Apakah bisa Tuhan omong kosong? Bisa Tuhan omong kosong sama kita? Tidak, Tuhan tidak pernah omong kosong. Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah dia berdusta. Dia tetap mencintai kita. Dan dia akan menyediakan semua janjinya kepada kita pada waktunya. Amin. Ya, kita jadi jemaat yang tidak ingat kepentingan kita. Jangan ego kita lebih dulu. Malah lebih kita mengutamakan ego kita. Kita malah nanti jadi lebih ini apa? Tidak longgar. Seret, apa itu seret? Sesak. Aduh, keuangan saya sesak. Sesak, bukan sesak. Sesak ya. Sesak itu orang kalau sesak bisa mati. Sesak di sini. Ya, tidak. Tuhan beri kelonggaran. Rehoboth. Amin.
Kalau sudah tidak percaya, jadilah tidak percaya. Kalau sudah percaya, jadilah percaya. Saya tidak mau jadi tidak percaya. Saya tidak mau jadi orang bodoh. Saya mau jadi orang yang pandai, yang bijaksana. Tuhan memberi kepada kita kelonggaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua akan diberikan kelonggaran oleh Tuhan. Mari kita berdiri. Ya, mari kita akan berdiri dan kita akan. Ya, ini ego. Ini pertama-tama yang harus kita hadapi, ego kita ini yang selalu mau didulukan. Ya, mari kita menyanyi sekarang.